pendidikan yang Al-Quran yang kemudian berkembang pada dunia kedokteran itu konsep pendidikan eh, Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina itu eh, selalu didasarkan pada eh, aspek moral, aspek moral. Walaupun di dalam pendidikan eh, secara umum itu adalah pengembangan potensi. Kalau pada awal-awal pendidikan Rasul itu masih anak dipandang sebagai tabula rasa. Karena memang tauhidnya belum kuat. Setelah tauhidnya kuat, kemudian ada pengembangan pengembangan potensi setiap anak itu memiliki bakat yang berbeda aspeknya. Maka pendidikan Ibnu Sina itu filsafatnya tiap anak itu memiliki bakat yang berbeda yang kemudian harus dikembangkan secara maksimal sesuai dengan potensi atau bakat. Nah, kalau dalam konteks pendidikan eh, secara umum, ini pengembangan rasional dan empiris, Ibnu Sina lebih pada rasional dan religius. Ada. Untuk apa? Ya, untuk apa religius tadi? Menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Di abad modern, abad 15 sampai abad ke-20, yang disebut abad modern itu ya, itu adalah pengagungan rasional, pengagungan rasional, menolak hal-hal yang bersifat metafisik. Maka di abad 19 itu kalau ada kalimat-kalimat filsafat yang menyebutkan dimensi agama, itu karena ya dipengaruhi oleh filsafat rasional itu, model rasionalisme René Descartes. Nah, Ibnu Sina dia lebih menyeimbangkan antara apa yang disebut rasional dan religius. Di abad ke-21 ini, setelah abad ke-20 runtuhnya rasionalisme, runtuhnya modernitas, maka yang berkembang adalah filsafat spiritualis. Maka di sinilah keseimbangan konsep Ibnu Sina itu untuk sekarang eh, relevan karena apa? Karena sejak dulu ada usulan konsep keseimbangan antara rasionalitas dan religius. Itu konsep eh, pendidikan dan pendekatannya itu. Maka tujuan utama dari pendidikan menurut Sina itu salah satu dan secara holistik, secara komprehensif itu mencakup aspek fisik, rasional intelektual, dan religius moral. Nah, itu yang sekarang baru apa banyak dikembangkan oleh sekolah-sekolah. Eh, Sama-sama tadi Al-Ghazali berbeda pandang dengan Ibnu Sina ya karena eh, dalam setiap pemikiran filsafat perbedaan itu hal biasa, hal biasa. Jadi sejak pertama kali menggunakan pendekatan rasional dan kemudian apa, Thales meletakkan dasar landasan kosmologisnya pada air itu ditentang oleh Anaximenes, Anaximandros, Demokritos, Heraklitos, kemudian Pitagoras dan sebagainya itu dalam dunia filsafat perbedaan itu sudah biasa. Yang
Al-Ghazali mungkin tidak sepaham dengan Ibnu Sina, karena Ibnu Sina eh, mengacu pada pemikirannya eh, Platonisme, Platonisme, Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Plotinos di abad Helenika setelah eh, setelah Aristoteles itu, eh, Plotinos itu dipengaruhi oleh pemikirannya Plato, Plato tentang yang ada, bahwa yang ada itu adalah ada dalam dunia ide dan dalam dunia bayangan, ya bayangan. Plato menggambarkan apa yang kita lihat sekarang di alam semesta itu eh, sebenarnya hanya dunia bayangan dari alam ide yang sebenarnya. Jadi Plato menganalogikan bagaikan orang berdiri di pintu gua, kemudian melihat ke dalam gua bayangan dirinya. Sehingga apa yang dilihat oleh mata Plato waktu itu adalah bayangan dari apa yang sebenarnya ada dalam alam ide. Nah, alam-alam ide dalam bahasa agamanya ya alam ketuhanan. Nah, dalam konteks Plotinus itu kemudian dari alam ide ke alam yang sebenarnya, alam ide dan ke dalam alam bayangan, alam nyata. Itu dia mengatakan bahwa dari satu dan hanya satu yang bisa melimpah. Nah, dalam pemikiran Aristoteles, istilahnya Plotinos itu disebut sebagai kausa, bab, bab. Jadi eh, sesuatu itu pasti ada sebabnya. Jagat raya ini ada karena ada sebabnya. Meja ini ada karena ada sebabnya. Nah, sebab itu ada empat sebab dan satu tambah sebab eh, yang disebut kausa prima. Meja ini ada karena disebut ada bahannya yang disebut kausa materialis. Kausa material, apa bahan. Kalau tidak ada kayu, tidak ada meja kayu. Kalau tidak ada besi, maka tidak akan ada besi. Itu sebab bahan. Nah, kemudian dalam kausa formalis, bentuk, Ade, bentuk, Ibu, ya, ya ada sebab bentuk. Meja itu memiliki model-model yang macam-macam. Ada meja makan, ada meja kafe, ada meja tulis dan lain sebab bentuk. Ada sebenarnya ada sebab efisien. Meskipun ada tukangnya. Kalau tidak ada tukang, mana mungkin ada terwujud suatu meja. Berarti ada tukang, ada pembuat. Dan kemudian ada causa finalis, ada tujuan. Itu apa? Eh, meja itu di. Tapi dari sebab-sebab itu pasti ada sebab yang tidak disebabkan, sebagai pengada yang tidak diadakan, sebagai pembuat yang tidak dibuat, yang disebut causa prima, prime cause, causa prima, sebab pertama, sebab pertama. Dalam doktrin spekulatif Yunani, teorinya Aristoteles, kemudian menjadi eh, bahasa agamanya menjadi Tuhan sebagai pencipta, ya, kausa prima, sebagai Tuhan pencipta. Tetapi dalam konteks Plotinus yang kemudian dalam filsafat Islam itu dikembangkan oleh Al-Farabi, itu sebenarnya adalah eh, Tuhan yang digambarkan ini kausa atau alam ide, kausa prima atau alam idenya bahasanya Plato, kausa prima bahasanya Aristoteles, dan kemudian dari satu bahasanya Plotinus, itu sebenarnya situ
eh, pemancaran, pemancaran, al-faroq, pemancaran. Nur, dalam Quran mungkin nanti ditanya Mas Arief, oh nur sama wa ma fil ard. Nur, Allah itu memancar. Jadi konsep jagat raya, terjadinya jagat raya itu ya dari pancaran Tuhan. Apakah Tuhan memancarkan itu bergerak atau tidak bergerak? Ataukah ini memancarkan itu menciptakan atau tidak menciptakan? Itu adalah perbedaan pandangan antara Ibnu Sina dan Al-Farabi. Al-Farabi Plotinus. Gimana sih konsep penciptaan di dalam Al-Quran itu pastinya Al-Farabi ya Allah menciptakan alam semesta. Tapi dalam konteks ilmu filsafatnya Plotinus, Plotinus ada yang Emosina ya memancar. Terus pandangan itulah di, maksud wujud Allah melimpahkan, memancarkan wujud itu atau dalam konteks Allah mencipta atau tentang cipta langit dalam nanti ditanya Mas Arif itu, Al-Hud itu Fahuwaladzi khalaqa samawati wal ard. Dan dialah yang menciptakan manusia dengan nama Sadir. Nanti di situ ada istilah penciptaan dan di situ ada ilustrasinya Allah melimpahkan wujud alam semesta memancar dalam dalam eh, bahasanya filsafat ya bahasa perbedaan. Nah itu mak perbedaan itu harus kita pahami sebenarnya ya dalam bahasa intinya sebenarnya jagat raya yang ada ini masih ada satu yang berasal dari pengadaan. Ada sesuatu yang dibuat pasti ada yang dibuat. Tapi ada eh, pembuat yang tidak dibuat. Nah, itu dalam bahasa nama. Itu tambahan dari saya Mbak Rus. Banyak. Dia Hanya kedua. dan untuk yang kaitannya dengan apa eh, tantangan modern ini kan sekarang itu ya masuk AI dan eh, kemudahan teknologi itu, tapi terhadap kreativitas. Bagaimana kemudian konsep yang akan kita kembangkan besok itu di tengah kemajuan teknologi AI, anak-anak daya kreativitas yang kalau kita itu tinggal buatkan makalah klik dibuat serba serba instan serba sangat enak sekali. Nah ini mestinya nanti masukkan di uh, gimana konsep Filipina itu uh, perkembangan pendidikan di zaman sekarang ini. Nah, tambah harus tambahan saya. Mungkin yang lain monggo Kak Rizky uh, tadi kaitannya dengan penciptaan dan Yang apa gender tadi belum, Bro. Yang gender ya tadi belum. Pertanyaan Mas yang Arief tadi gender. belum. Oh ya memang nampaknya tidak begitu terlihat konsep di apa di ini di konsepnya Ibnu Sina tidak begitu mempersoalkan kaitannya eh, gender. Tapi di sini landasan ontologisnya bahwa anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka pendidikan itu harus bisa melirik mengembangkan potensi itu. Tidak didasarkan pada gender. Menurut pandangan saya gitu. Karena dalam konteks gender itu kan apa namanya, karena nanti bias-bias eh, gender itu. Tapi di konteksnya Rosinan ini dia hanya mendasarkan pada potensi, bukan pada gender yang saya tahu. Jadi kalau kenapa nggak melihat gender? Apa?
nanti bias-bias gender akan terlihat. Lalu nanti kita cocok-cocokan dalam konteksnya. Ya, untuk apa namanya, dilihat dari konteks metodologi pembelajaran kurikulum yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, kemudian konsep pendidikan long life education-nya itu tidak terlihat secara detail ya eksplisit atas persoalan gender. Sehingga kalau saya berkesimpulan Ibnu Sina tidak begitu mempersoalkan atas peran, tapi atas potensi tiap anak didik itu memiliki potensi yang berbeda. Kan didasarkan pada gendernya, apa, tapi pasal pada potensinya. Itu Mbak. Terus, monggo Ustaz Rizky. Ini perjalanan kemana nih? Ustaz, perjalanan kemana? Oh, oh, Mungkin tadi iya. masukan dari Prof tadi bahwa saya belum mencantumkan tentang eh, tantangan pendidikan modern kalau dikaitkan dengan tadi ya konsep dari Ibnu Sina gitu. Mungkin kalau sekarang itu yang kita tahu kita dalam pendidikan kita itu fokusnya lebih banyak kepada bagaimana output ya, ya Prof ya. Bagaimana kita mendapatkan siswa yang nanti output praktisnya itu pintar, nilai bagus, nilai tinggi, bisa masuk sekolah. Itu tadi bahwa jenengan sampaikan gitu ya bahwa yang utama itu adalah akhlak begitu. Baru kemudian eh, apa namanya penjurusan kepada potensi masing-masing anak yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin yang lain kalau mau menambahkan silakan. Dan mungkin Dan kalau ternyata implikasinya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membuka peluang baru di dalam proses pembelajaran seperti kita ini. J, Hanya saja kemudian aspek aspek kesenjangan, akses, kemudian apa lagi ya, dan ketergantungan yang saya katakan tadi, ketergantungan pada aspek teknologi ini perlu diantisipasi dengan konteks pengembangan pribadi. Kalau dalam apa namanya uh, itu memang diberi kesempatan bahkan bahkan mandiri kalau anak memiliki tanggung jawab yang jadi kuliah S1, S2, S3 itu secara online gini tanggung jawabnya lebih berbeda jauh. Kalau di S2, S3 itu meskipun dengan media online butuh kawasan, tapi S1 ini berbeda sekali. Ya akhirnya kemarin sering eh, namanya kecewa ketika produk dan S1 tidak memiliki kompetensi yang tepat, baik nulisnya, baik nya, baik apa itu masih. Nanti kalau model-model eh, kurikulum merdeka dan diberikan kebebasan anak untuk sesuai dengan potensi ya harus itu tanpa ada yang memadai ya nanti ya malah jadinya
setengah mateng. Ada teknologi model, anu, lampu atas, nah, itu tantangan-tantangan seperti itu nanti, nanti ada. Nah, tantangan itu tentu akan diimplementasikan dalam desain kurikulumnya. Hidden kurikulum yang kaitannya dengan apa, eh, tuntutan zaman, spiritualitas, itu harus harus kuat, nah, gitu, dalam menghadapi. Maka kemudian, eh, sekarang diistilahkan generasi strawberry, karena ya nggak kuat itu benturan-benturan terhadap tantangan itu. Karena apa, terlena atas kenikmatan, fasilitas jasmani ya, nah, tapi tidak pengembangan, intelektual. Strawberry itu kalau, dilihat mah sangat indah sekali. Nah, tapi begitu jatuh sekali sudah banyak nah, lawan bentuknya. Maka sangat terapuh generasi sekarang. Maka bagaimana, eh, apa, aspek, fasilitas teknologi yang sangat, eh, memanjakan kemudahan ini, bisa bisa betul-betul tidak menjadi generasi yang mudah, mudah jatuh, seperti strawberry. Itu burus. Mohon izin bertanya, Prof. Mungkin karena Oh, oke, pertemuan terakhir ya, ini kan menarik monggo. sekali belajar filsafat pendidikan sih. Eh, Pertemuan terakhir ini kan bukan berarti terus komunikasi terakhir. oh iya betul, Prof. Tadi Prof. Oh iya, no. Saya Jangan kemudian terakhir terus tak kenal karo Pak Isan, Pak jajah, Yusuf, Prof. karo terus. Dari kesempatan. Boleh tetap Oke. menghubungi Prof. J. Oh, boleh ya. Ya, kita itu saling masih belajar bersama. J, terima kasih, Prof. Oke. Oke, Eh, Ronan. Oke, monggo, Ustaz. ada dua pertanyaannya, Prof. Ya, yang Oke. pertama, apa J, dari filsafat pendidikan ini apa yang kira-kira dari macam-macam tokoh ini yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil untuk apa nggih, aplikasi di lapangan misalnya sebagai pendidik, atau mungkin dokter manajemen pendidikan gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof, kan kok bisa ini, Prof, ya, pemikirannya Ibnu Sina itu seperti ini, pemikirannya ini seperti ini, terus kok bisa sampai kayak bisa jelas itu panjenengan belajarnya seperti apa, Prof? Dua itu, Prof. Jadi menyimpulkannya Oke. kemudian cara belajarnya itu gitu. Oke. Seperti itu. Mohon izin, Prof. Iya. Matur nuwun, Ustaz Ihsan Fauzi. Kalau latar belakang pendidikan saya itu dulu sarjana muda ilmu pendidikan, ilmu pendidikan. Nah, di kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi 4 tahun waktu itu belajar sampai sudah skripsi. Tinggal 1 tahun mestinya ke doktorandus pendidikan. Tapi saya me, anu, apa istilahnya, me- lebih memilih kemudian di UGM-nya filsafatnya. Filsafat S1, kemudian filsafat S2. Setelah lulus filsafat S2, magister filsafat, saya langsung loncat ke sosiologi UGM, ilmu sosial, sosiologi. Sosiologi kemudian saya ke, eh, S3-nya ilmu sosial. Setelah ilmu sosial, saya kemudian spesialis, profesor saya adalah kebijakan publik. Nah, itu pengaruh. Jadi kemudian, nah, kalau ilmu-ilmu apa, agama, saya dulu ya kuliah kuliah saya itu umum terus Pak. Kuliah saya tuh di di rumah itu sama bapak itu diajak ngaji ke pondok, ada ya baca
mulai Quran, dan nanti kitab-kitab. Nah, salah satu yang mempengaruhi orang untuk berbicara secara luas itu adalah karena dipengaruhi oleh filsafat. Karena pemikiran filsafat itu cenderung ke komprehensif, melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Nah, itu sehingga kalau di luar negeri itu S3 itu lulusannya kemudian PhD, PhD. Ya. PhD itu ada disebut filosofi doktor, doktor filsafat. S3 itu harus filosofi, disebut filosofi degree. Derajat pemikirannya doktor itu harus comprehend, filosofi. Apa filosofis itu? Filosofis itu lebih kepada komprehensif, menyeluruh. Tadi melihat satu masalah itu tidak hanya dari satu sisi. Contoh misalkan, kenakalan remaja. Orang sosiologi akan melihatnya, itu relasi sosialnya. Kancane sopo, kancane sopo, kancane sopo ya, kancane kan. Orang itu sebenarnya, dia cari kenapa. Kemudian orang pendidikan, oh ya pantas, orang tahu mangan pojok sekolahan. Tapi aspek pendidikan yang dipakai dasar untuk menganalisa pengeras sekolah itu gampang terpengaruh oleh perbuatan. Kemudian orang ekonomi bisa juga, wah karena ya secara ekonomi kurang beruntung atau kelebihan untung. Nah, kelebihan untung itu karena orang yang anaknya orang kaya raya itu kan banyak yang nakal sudah. Maka faktor ekonomi. Nah, nanti orang psikologi juga akan bicara. Loh, secara ekonomi eh, anaknya orang kaya, secara pendidikan dia pendidikan tinggi, secara pergaulan kenapa? Aspek psikologi apa? Nah, itu. Nah, filsafat harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Pak Istan nanti setelah berpredikat doktor, setidaknya komprehensif di dalam melihat aspek ini. Itu anu, apa, ya terpengaruh oleh pendidikan, Pak. Terpengaruh oleh beberapa pendidikan itu. Ya, saya makanya sering filsafat itu sering bungkus makanan koran itu bukan jadi ya dibaca. Apa mau dibaca. Nah, itu apa yang mendorong saya itu pengen. Nah, jadi semakin orang tahu, itu semakin orang merasa tidak tahu, Pak. Orang sudah itu semakin, karena banyak ilmu yang belum kita kita miliki. Kemudian yang tadi, yang kedua apa Pak tadi? Yang pertama tadi Berbagai konsep ya, manfaatnya ya, cara belajarnya, Bro. ya. Berbagai. Kok bisa Ini kan ketemu? dalam mata kuliah ini kita deskripsikan itu bagaimana dengan filsafat para filosof atau para sampai pada tokoh-tokoh ini dengan model-model pendekatan. Ternyata bahwa memang eh, pendidikan dalam suatu masa itu tidak bisa lepas daripada filsafat yang berkembang pada waktu itu, kondisi kondisi apa sosial antropologisnya itu tidak bisa lepas. Nah, makanya kalau tadi Burus tantangan ini tantangan kondisi sekarang apa yang menjadi tantangan? Nah, apakah nanti kita masih menggunakan konsepnya Khulafaur Rasyidin atau modelnya Rasul? Ya, nanti akan disampaikan dan problemnya problem sekarang itu apa? Dari tantangan pendidikan sekarang itu, tantangannya itu kan karena globalisasi, bahkan dari globalisasi terjadi perubahan sosial yang sangat kasar. Perubahan sosial akan mempengaruhi bahan pikiran, perubahan apa? Perubahan itu akan berpengaruh bahan budaya, tentu saja akan perubahan apa konsep pendidikan, paradigma pendidikan.
karena ada terjadi paradigma. Maka di antara beberapa konsep pendidikan yang telah kita pelajari itu, nah nanti kita pilih dan pilah mana yang sekiranya nanti cocok dengan kondisi kondisi sekarang. Itu tentu saja ya harus disesuaikan ke wilayah, wilayah problem, wilayah kota, wilayah Jawa, mungkin luar Jawa. Nah, maka kalau kemarin itu kemudian dihilangkan etamas, nah itu kan eh, oh, yang sangat luar biasa karena negara tidak punya standar evaluasi pendidikan di undang-undang tentang pendidikan nasional tentang standar pendidikan tidak ada standar evaluasinya. Sekarang akan dikasih karena apa ya banyak masalah sehingga apa meskipun secara garis besar dalam kurikulum itu secara nasional pokok dalam implementasinya di daerah tantangannya berbeda-beda. Ada yang secara teknologi memiliki akses yang luar biasa, tetapi di sisi lain ada yang sangat minim akses teknologinya, sehingga informasi sekarang akan berbeda hasilnya. Nah, kalau tidak ada standarisasi ya maka eh, tidak memiliki apa namanya kualitas kompetensi di kami. Ya tinggal nanti kita milih apa aja. Ada tapi penonjolan pada aspek sekolah itu menonjolkan aspek spiritualitasnya. Jadi sekarang trennya adalah SD tahfidzul Quran. Ada kemudian ada di daerah-daerah eh, pondok pesantren di Ambarawa sana itu ada pengembangan skill pesantren tapi skill tantangan ke depan. Ada yang mengembangkan aspek spiritualitasnya melalui tahfidz, ada yang menggunakan eh, pesantren keagamaan yang kuat, tetapi ada skill lahiriahnya pertanian, pertambangan, ada kemudian Kediri itu kan kemudian juga pesantren yang eh, apa, untuk membentuk mandiri ada eh, eh, apa namanya spesifikasinya keahlian di bidang horti, di bidang peternakan, di bidang apa itu tinggal nanti kita memilih mana yang tepat dan sesuai dengan lingkungan dan filosofi yang diketak. Betul Mbak Esan. Berarti tambah bijaksana Prof J dengan pendekatan filsafat Nah, ini iya, jadi memang biasa harapannya pemilihan. setelah apa bedanya seluruh karena seluruh Pak Esan kalau tidak begitu bijak. Jadi ada yang kemudian tahfidz, eh, tapi kok dari sisi kognitifnya belum menghafal Quran itu ya, no. Tapi kok banyak juga hafal Quran yang dari segi sikapnya eh, meremehkan orang, merendahkan orang, karena ketika aspek kognitif Quran itu hafal Quran, ya, hafal hafalan ada, tapi dalam implementasi pemahaman, dalam bentuk implementasi perilaku, tidak Nah, sekolah-sekolah tahfidzul Quran karena uh, akan berbeda. Kenapa kalau kemudian terbentuk karakter yang berbeda-beda? Jadi kalau mengacu pada itu Islam sebagai apa, wahyu yang di Rasul, yang mestinya ya apa implementasi. Nah, Mbak Isak. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya Prof, boleh Prof. Iya. Waalaikumsalam Prof, boleh saya bertanya Prof? Jadi monggo Pak Iwan. Oh, iya. Sama saya juga seperti Mas Ihsan, mumpung ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan bisa dikenang sama Prof. Ya insya Allah. Nanti Iya, karena nanti kalau saya ke Bogor innamal tak a'malu mampir. ya innamal a'malu bihawatimiha. Amal itu dilihat endingnya, gitu ya. Mudah-mudahan endingnya
bisa dikenang baik oleh Prof. Amin. Eh, karena makalah Kak Ros ini orientasinya ke konsep pendidikan anak gitu. Saya punya idealisme, kenapa tidak secara afirmatif makalah ini dibuka dengan penjelasan gejala-gejala kognisi seperti yang dijelaskan oleh Abu Ahmadi dalam psikologi umum gitu. Bahwa gejala-gejala kognisi terutama yang terjadi pada anak itu kan ada penginderaan dan pengamatan, lalu ada tanggapan, ada reproduksi dan asosiasi, kemudian ada ingatan, kemudian fantasi, berpikir, intelijensia, intuisi, dan pengamatan melalui panca indera gitu. Nah, sepertinya kalau kalau dikorelasikan ke eh, gambaran gejala-gejala kognisi itu, isi makalah ini bisa lebih lebih mudah dipahami gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, metode pembelajaran yang ditawarkan oleh Ibnu Sina gitu, terutama metode yang pertama tadi, metode talqin gitu. Itu kan tidak sembarangan. Kalau saya punya pendapat metode metode talqin itu metode sakroh gitu. Metode terakhir, metode yang sangat penting gitu. Dan butuh kehati-hatian yang luar biasa gitu. Karena memang saya yakin bahwa Ibnu Sina menawarkan metode talqin itu sandarannya dari pernyataan Rasul. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing berulang-ulang orang-orang yang sedang sakroh itu dengan bacaan la ilaha illallah gitu. Bahwa pada saat itu kan tidak boleh ada hal lain yang diperdengarkan bagi orang yang sedang sakroh kecuali eh, pengulangan, bimbingan, perkataan la ilaha illallah gitu. Nah, sehingga kata talqin itu lebih cenderung memiliki arti eh, proses pembelajaran bagaimana memahamkan sesuatu gitu. Nah, dalam hal ini tentu saja mungkin eh, Ibnu Sina lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya bagaimana cara mengelola otak otak kanan, otak tengah, otak kiri gitu. Kalau otak kanan itu kan untuk kreativitas gitu. Otak tengah untuk perilaku, otak kiri ya untuk bahasa atau logika gitu. Nah, dalam hal ini mungkin menurut saya ada lebih baiknya gitu. Metode pembelajaran talqin itu bisa lebih dikembangkan oleh Kak Ros gitu. eh, dengan mengkorelasikan terhadap gejala-gejala kognisi tadi gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan gitu. Kalaupun metode metode pembelajaran Ibnu Sina ini dikolerasikan dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Ahmadi tadi terkait gejala-gejala kognisi, seperti apa sih gambaran sederhananya gitu. Nah, sehingga nanti bisa kita implementasikan dalam kurikulum pendidikan Islam gitu, terutama ya di pesantren atau di madrasah. Ya, sesimpel itu kok pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kak Ros. Wassalamualaikum. Monggo, Burus. Komentari, Burus. Yang pertama tadi Pak Iwan memberikan masukan tentang bagaimana kalau dalam makalah saya itu disampaikan tentang gejala-gejala kognisi pada anak seperti itu, nggih. Ataupun nanti bisa dicantumkan di revisian begitu, nggih. Apakah revisiannya dikumpulkan, Prof? Ya, Seperti dosen yang lain? Nggak usah. Apakah revisian kita dikumpulkan seperti dosen yang lain? Mboten nggih. ya,
Kalau pengen nilainya bagus ya disempurnakan. Oh, iya. Artinya dikumpulkan ya, Prof. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Kemudian yang kedua tadi pripun tadi Pak Iwan tentang metode pembelajaran Ibu Sina Talken tadi yang tanyakan apa Pak? Eh, saya ingin bertanya, bagaimana sih gambaran sederhananya gitu? Kalau metode pembelajaran Ibnu Sina itu disandingkan dengan eh, gejala-gejala kognisi tadi, gitu. Begitu nggih. Mungkin Ya, secara garis besar ya eh, saya jawab begitu ya bahwa Ibnu Sina itu lebih menonjolkan ya tentang semangat belajar dan multidisiplin begitu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Prof. Yusuf bahwa Ibnu Sina ini lebih berfokus pada bagaimana kita mengembangkan bakat sesuai dengan potensi anak begitu. Kalau itu tadi apa namanya dikaitkan dengan pertanyaan Pak Iwan, pernyataan Pak Iwan tentang gejala-gejala kognisi pada anak. Bahkan kalau di dalam pendidikan kita di usia 14 tahun ke atas itu sudah terlihat Pak gitu ya. Anak ini sebenarnya kecenderungannya kemana. Hanya saja di lapangan sebagaimana kita tahu bahwa di sekolah kita ya orientasinya adalah pada angka, pada nilai, dan mungkin bisa saya katakan bahwa satu kurikulum untuk bersama gitu. Ini kalau boleh saya ngasih masukan seperti itu, begitu. Yang terjadi saat itu memang seperti ini, Pak. Ya satu kurikulum untuk bersama. Jadi anak-anak yang sebenarnya bakatnya di kinestetik, gitu, tetap harus belajar bahasa Indonesia, tetap harus belajar apa namanya matematika juga. Padahal sebenarnya eh, setiap kita begitu ya. Kalau saya baca dari Ibnu Sina sebenarnya silakan untuk dikembangkan potensi sesuai yang Anda suka ya. Sesuai dengan kalau kita bilang mungkin muyul gitu ya. Sehingga kita akan sukses dengan versi kita masing-masing dengan bidang yang kita sukai gitu. Mungkin kita pun sama untuk saat ini gitu ya, menyampaikan kepada anak-anak kita, kamu sukanya apa le, kamu bidangnya apa le gitu ya. Misalnya kamu eh, kamu senangnya urak-urak gambar, oh kamu kuliahnya teknik aja kayak Abi gitu misalnya. Oh kamu senangnya nyanyi, oh kamu nanti sekolah di sini SMK ya seperti itu. Mungkin saya bisa menggambarkan sedikit seperti itu Pak ya Pak Pak Iwan tentang bagaimana Ibnu Sina ini begitu ya, yang lebih eh, mengedepankan rasionalitas dan religius gitu ya. Karena tadi ya, bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sekedar eh, membutuhkan nilai angka gitu, tapi kita akan terjun di masyarakat ke depan gitu, terutama anak-anak kita. Sehingga bekalnya itu adalah dari keluarga, dari sekolah, dan sebenarnya dari sekolah yang sesuai dengan potensi anak-anak kita. Mungkin sedikit saya cerita gitu ya, kalau mungkin bisa dikaitkan dengan konsepnya Ibnu Sina gitu ya. Saya dulu sewaktu lulus S1 Prof pernah mengajar di TK Masjid Istiqlal gitu ya. Di mana yang sekolah di situ tuh anaknya menteri-menteri ya gitu, anak pejabat-pejabat gitu. Pernah mengajar di sana, kemudian metode yang digunakan adalah sentra begitu. Sentra itu ada sentra balok gitu, ada sentra kinestetik gitu, ada sentra matematika. Jadi anak kayak itu sudah memilih dia lebih suka di mana. Dia yang aktif maka dia di kinestetik gitu ya. Lompat-lompat, pakai tali dan sebagainya. Kemudian suka matematika ya sudah mulai bukan menulis ya, tapi mengelompok-lompokkan, menghitung-hitung balok-balok dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin satu contohnya gitu ya yang saya sebenarnya bisa kaitkan dengan konsep ini begitu. Itu mungkin dari saya Pak Pak Haji, Pak Iwan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan ya pangapunten ya. Ya. Monggo Prof. puas, sangat puas. Dengan mawon. Ya, terima kasih Bu Ros.
saya tambahin bahwa ide dari Ustadz Iwan Ridwan itu sangat luar biasa. Bagaimana konsep pengembangan potensi anak yang dulu oleh dinaikkan di tiap-tiap anak memiliki potensi. Nah, kenapa tidak dikaitkan dengan apa namanya kaitannya dengan fungsi-fungsi pengembangan otak? Nah, eh, pada zamannya Ibnu Sina belum ditemukan teori fungsi otak itu dan bagiannya berbagai. Teori tentang eh, fungsi otak kanan, otak kiri itu kan ditemukan di tahun 1981. Seorang neuropsikolog ya, bernama Roger Perry yang kemudian ya, menganalisis spesifik atas kedua belahan otak ini, yaitu neuropsikolog. Nah, dari hasil itu ternyata kan otak memiliki dua belahan, ya, memiliki fungsi yang berbeda. Nah, implementasi temuan neuropsikolog oleh Roger Walcott Perry ini memang kalau sekarang ya sangat baik sekali itu. Sehingga teman saya sekarang di Jogja mengembangkan eh, penelusuran atau istilahnya prediksi bakat seseorang depan. Itu berdasarkan teori apa? Berdasarkan teori dari filsafat, psikologi, dan anatomi. Nah, jadi melihat anatomi eh, tangan dan sebagainya itu eh, secara ilmiah, kadang secara ilmiah, hanya secara filsafat spekulatif. Secara ilmiah itu mendekati kebenaran. Jadi anak ini nanti berkebaya di sini, anak ini punya potensi yang nanti maksimal berkembangnya di sini. Itu mencoba mengkolaborasi dari berbagai ilmu. Nanti saya rekomendasikan kalau mau ngetes puterannya Dupas itu. Anakku itu dan gede ini bakatnya apa? Pernah dipaksakan sekolah cilik. Sekolah cilik besok kalau besar jadi apa? Aku jadi pilot, aku jadi tentara, aku jadi polisi, aku jadi guru. Eh, oh enggak, begitu eh, besar enggak jadi dokter karena SMA jurusan IPS. Kan, Mas. Nah, sekarang saya tidak telusuri itu teori-teori. Makanya usulan Pak Iwan ya konsep itu kan dalam dunia pendidikan itu mengkolaborasi dari berbagai ilmu. Jadi eh, neuropsikolog Roger Walcott eh, Sperry itu tahun 1984 kemudian banyak dipakai oleh apa eh, ini eh, perumus konsep pendidikan. Jadi kaitannya dengan bagaimana anak itu eh, ke jalur IPA atau jalur IPS atau jalur bahasa jurusan itu. Kalau dulu waktu SMA sudah ada. Bahkan sebelum di tahun-tahun berapa 70-an itu lulus SD itu ada penjurusan yang namanya SMAP, sekolah menengah ekonomi pertama. Terus nanti naik ke eh, SEMEA, SEMEA. Nah, terus ST setelah teknik lulus SD jalurnya ke teknik karena memang sudah ada pembedangan kemampuan anak atau minat dari bakat ini. Tetapi setelah ada paradigma yang berubah, maka SMAP ST itu dihilangkan. PGS, apa namanya dulu ya, karena yang awal itu lulus SD langsung ke sekolah guru, setelah lulus SD ke sekolah ekonomi, sekolah teknik dan mereka sekarang dihilangkan menjadi sekolah menengah tingkat pertama SMP. SMP itu kan baru penjurusan itu di tingkat SLTA kan, SLTA. Nah, sekarang dibelah menjadi dua SMK dan SMA. Nah, itu. Nah, semuanya itu kan
atas tempat-tempat teori-teori baru. Jadi kenapa Ibnu Sina tidak melirik pada kajian-kajian otak? Karena memang belum ditemukan teori itu. Teori itu belum ditemukan. Teori fungsi otak itu baru ditemukan Ya, Prof. sekitar 1980-an. Ya, Ya, ya. Roger, oleh seorang neuropsikolog kan itu menganalisis atas anatomi otak yang ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sekarang dimungkinkan teori yang secara umum pengembangan bakat oleh Hermosina itu akan lebih detail. Kita detailkan dengan teori-teorinya Sperry, teori otak anu ini, teori kemudian ada teori apa peminatan atau teori bakat itu kita akan kolaborasi sehingga dalam seleksi penerimaan siswa baru itu bisa ukur kita tes dengan teori-teori itu. Jadi kita akan memang merekrut eh, santri-santri atau siswa-siswa yang memang akan kita kembangkan dalam bidang teknologi eh, rasional. Jadi, rasional itu otak mana, otak kiri, eh, dengan otak kanan dominan mana. Jadi eh, biasanya orang orang yang berkembang di otak kanan dengan eh, seninya, berkembang seninya itu untuk pengembangan rasionalitas eksak itu kurang maksimal. Maka eh, mengapa kita diberi pelajaran matematika? Untuk apa matematika? Terhitung apa? Matematika itu adalah cara kita untuk memancing si Pak Giri agar bisa berkembang. Sehingga siswa itu berpikir secara rasional. Kemudian kenapa juga ada nyanyi, seni, dan sebagainya untuk merangsang kerja otak kanan ya, untuk dalam kaitannya kelembutan, kehalusan, itu pada. Nah, kalau itu nanti akan kita kembangkan itu sangat sangat bagus sekali. Jadi sekolah lebih mampu secara tepat merekrut calon siswa sesuai dengan teorinya Ibnu Sina, dan tapi kolaborasinya ya dengan teori neuropsikolog. Oh, itu tambahan saya Pak Iman. Ya, siap, Belum Prof. Siap. ada Makasih, Prof. psikolog. Makasih. Teori itu baru kita temukan tahun 80-an. Iya, iya. Ya. Nah, syukur nanti di sekolah di Pak Pak Iwan ini dikembangkan seperti itu. Amin. Kalau Mudah-mudahan. itu pengembangan-pengembangan itu. Jadi kenapa sekolah itu kemudian sangat menonjol prestasinya bagus-bagus anaknya? Karena proses penempatan siswa pada prodi pengembangan anak itu tepat. Nah, untuk itu seleksinya harus kuat. Bagaimana kemudian kita meminjam teorinya? Nah, kita meminjam teorinya Sperry, kita menggunakan untuk mengkolaborasi, menganalisis dalam proses rekrutmen sampai proses pendidikan. Nah, itu saya kata Pak Siap, Iwan ya. siap, Prof. Siap. Ada lagi? Monggo teman-teman masih ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lebih dalam kepada Prof. Monggo teman-teman. Ya. Ini kelas kelas ini meskipun sedikit saya itu sangat senang sekali. Ya, dinamika pikirannya sangat Kami dan keluarganya bagus sekali. Alhamdulillah. menunjukkan bobot Kayak sekali. S3-nya, menunjukkan bobot S3. Nah, nanti setelah lulus doktor ya lebih komprehensif lagi ini. Seperti Pak Iwan ini ya, das gandas ini. Bogor di mana? Anu, Pak Iwan? Apa, Prof?
tinggalnya di mana Bogor kan? Di Bandung, di Bandung. Oh, Bandung. di Bandung dong. Iya, di Bandung. Oh, saya Paris kira di Panjapa, di Paris Panjapa. oh, baik. Pun Nah, Prof, anak saya di eh, ya, monggo yang lain. bagaimana teman-teman? Langsung pada kesimpulan atau masih Sudah lanjut? baik. Saya kira cukup. Bukan berarti kemudian kita putus silaturahim. Oh, tidak. Kita putus Buatan Prof. silaturahim. Kita bisa sounding-sounding. Ya, syukur grup dirupakan. Baik, di saya selaku dengan Pak Samsul eh, yang selama 1 semester itu mendampingi berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu, tentu belum maksimal di dalam kita mengkaji konsep filsafat dan pendekatan dalam saya ucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang sangat luar biasa ini dalam proses pembuatan makalah yang serius pada diskusi yang kemudian juga melahirkan pemikiran yang baru. Mudah-mudahan nanti kita kembangkan ke depan. Depan. Syukur nanti ketika kita bisa ketemu, nanti makalah-makalah kita ini kita kumpulkan menjadi satu satu apa namanya satu kumpulan makalah yang bisa kita dokumentasikan menjadi sebuah nama. Untuk kenangan kita, kita bahwa kita satu forum online gitu Pak Iwan. Ya, Eh, ya. Untuk kangen itu, kalau nanti ada kesempatan bisa berkumpul atau membuat forum online, ya ini eh, bagus. Saya kira Pak Samsul juga setuju saja untuk memberi tanda kita pernah berdiskusi tentang ini dalam bentuk sebuah produk. Ya, sekali lagi ini banyak pan dan tentu saja kita masih panjang dalam diskusi tentang pendidikan Islam, maka tak menutup kemungkinan kita masih bisa berdiskusi atau ngobrol berkaitan dengan eh, pendidikan Islam. Banyak sekali kekurangan dan kehilafan dari kami. Saya mewakili Pak Samsul juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perkuliahan Bapak Ibu semuanya lancar. Targetkan maksimal Amin, semester amin. 6 itu sudah lulus. Kalau Amin. saya Amin. mau Amin, amin. memotivasi teman-teman itu ya grup satu angkatan itu jangan sampai ada yang terlepas. Itu hanya melebu bareng, metu bareng. Masuk bareng itu ya keluarga bareng, wis sudah bareng. Nah, itu wah, sangat luar biasa. Ya, sekali lagi eh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat lanjutkan di semester berikutnya. Terima kasih. Bangga. Mungkin Burus mau nutup. Ya, terima kasih Prof. Yusuf atas banyak hal yang sudah disampaikan kepada kami luar biasa, menambah pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana konsep pendidikan anak oleh Ibnu Sina. Begitu mudah-mudahan itu menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, berkolaborasi di forum ini dan berdiskusi ini. Mudah-mudahan ilmu terbaik yang kita dapatkan. Baik, untuk menutup eh, kuliah kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih untuk Prof. Yusuf dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi saya juga mohon maaf. Lalu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Langsung ya. Ya. Eh,